Untuk yang jinak itu biasanya dia ya membenjol, tapi setelah benjolan itu misal diperiksa, oh ini harus diangkat itu kata lain dari dioperasi ya. Nah itu setelah itu selesai, sudah benjolan hilang sudah. Tetapi kalau benjolan itu memiliki sifat yang saya sebut tadi abnormal dan ganas, tidak normal dan ganas, maka harus dipertimbangkan kembali perawatan setelahnya itu apa, jenis kankernya itu apa. Anda Talks, harapan Anda bersuara, edukasi mengudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pemirsa yang dirahmati Allah. Jumpa lagi bersama saya Putri Hildayanistani dalam program acara Anda Talks, harapan Anda bersuara, edukasi mengudara. Dalam program acara Anda Talks, sebuah acara yang akan membahas informasi seputar kesehatan. Anda Talks bisa Anda saksikan di YouTube channel Rumah Sakit Umum Islam Harapan Anda, Kota Tegal. Pemirsa, di episode Anda Talks kali ini akan membahas tentang benjolan di payudara. Kanker bukan ya? Baik pemirsa, tidak sedikit wanita yang berasumsi bahwa benjolan di payudara merupakan salah satu tanda kanker. Padahal, tidak semua benjolan yang muncul di payudara dapat dikatakan kanker. Jadi, jangan panik ya. Mari kenali lebih jauh ciri benjolan yang menjadi tanda kanker payudara. Nah pemirsa, di sini telah hadir narasumber yang tentunya akan mengupas dan sharing bersama kita tentang benjolan di payudara, kanker bukan ya? Langsung saja kita sapa bersama-sama Dr. Luna Fitria Kusuma, spesialis bedah FINEK. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat dok? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Dokter semakin hari semakin cantik ya dok. Masya Allah. Dokter, seperti yang kita ketahui ini banyak sekali pemirsa di rumah, terutama wanita dokter, yang suka kadang kurang aware juga dan juga mungkin kurang tahu ya dok ya. Kira-kira kanker itu apa sih dok? Oke, kita mulai dari kata-kata yang menjadi momok nih, kanker gitu. Kanker. Jadi sebenarnya yang membuat kanker itu menjadi momok karena dia itu bersifat ganas. Betul. Jadi semua pertumbuhan yang sifatnya abnormal, normal itu artinya tidak normal ya, dan dia itu memiliki sifat yang merusak, destruktif, akhirnya kita sebutnya sebagai sebuah kanker. Ini yang pertumbuhan abnormal yang membuat suatu hal yang bernama keganasan. Secara basic seperti itu. Seperti itu ya dokter ya. Nah dokter, kira-kira nih dok, ciri-ciri benjolan nih yang bisa disebut benjolan payudara yang non kanker atau kanker itu seperti apa dokter? Oke, jadi mungkin istilahnya bisa kita sebut dengan tumor. Tumor itu rata-rata benjolan. Secara medis kita sebutnya tumor. Jadi benjol. Benjol, baik. Itu ada yang jinak, ada yang ganas. Sesuai pertanyaannya, untuk yang jinak itu biasanya dia ya membenjol, tapi setelah benjolan itu misal diperiksa, oh ini harus diangkat itu kata lain dari dioperasi ya. Nah itu setelah itu selesai, sudah benjolan hilang sudah. Tetapi kalau benjolan itu memiliki sifat yang saya sebut tadi abnormal dan ganas, tidak normal dan ganas, maka harus dipertimbangkan kembali perawatan setelahnya itu apa, jenis kankernya itu apa. Betul dokter. Memang mungkin banyak ya dokter ya ciri-cirinya ya dokternya saat itu ya dokter ya. Memang lebih menakutkan gak sih dok kalau itu terjadi pada perempuan ya dok ya? Betul. Terutama memang takutnya nih dok, biasanya kalau diangkat hilang tuh satu ya dok ya. Baik dokter, kira-kira nih penyebab benjolan pada kanker sendiri itu apa dokter? Begini ya, jadi penyebab benjolan itu sebetulnya karena sesuatu yang harusnya badan kita itu bisa membuat yang namanya apoptosis. Jadi pada suatu waktu ada masa purna dari masing-masing sel tubuh nih. Nah, kalau misalnya dia itu udah waktunya diganti yang baru, tapi dia masih ada di situ atau justru membentuk sel yang baru terlalu banyak, ini mulai muncul sifat neoplasma. Neoplasma itu cikal bakal kalau misalnya dia makin tidak terkendali, jadinya kanker. Jadi kanker ya dok. Baik. Kalau misal untuk resikonya, betul.
Itu bisa dari yang pertama, memang sejauh ini tidak ada satupun yang bisa kita sebut sebagai penyebab kanker. Jadi itu adalah multifaktorial, bisa dari genetik, ya. Kalau khusus untuk di payudara, ada mutasi, kalau bahasa kerennya itu tulisannya BRCA. Kita bacanya BRCA ya, BRCA1 dan BRCA2. Itu ada mengalami mutasi di situ. Nah, selain itu tentunya ketika kita punya bibit genetik yang kira-kira bisa menimbulkan risiko tumor maupun kanker, itu bisa lebih cepat terjadi ketika gaya hidup kita tidak sehat. Iya, betul dokter. Nah, contohnya paparan asap rokok, baik orang yang merokok maupun terpapar asap rokok. Nah, bahaya ya dokter ya. Bahaya sekali. Selain itu juga terkait dengan makan itu dokter, betul. Makanan sebetulnya tidak secara serta-merta suatu jenis makanan pasti menimbulkan kanker ini, tidak seperti itu. Oh, tidak seperti itu dokter ya. Tapi yang namanya mutasi tersebut bisa dipicu, dipercepat munculnya, dipupuk sama makanan-makanan yang enggak sehat. Betul. Gitu. Contohnya apa nih dok yang enggak sehat? Ya misalnya makanan-makanan yang banyak pengawetnya. Nanti bakal kita bahas lagi lah yang itu pokoknya. Baik dokter. Ini memang banyak sekali ya dok ya, ternyata faktor risiko, penyebab, lalu ciri-cirinya juga ya dokter ya. Nah, kira-kira nih dok, biar kita bisa lebih aware nih dok, kira-kira gejala dan tanda sendiri dari kanker payudara itu apa sih dok? Secara spesifik tentunya jadi pada wanita sebaiknya kita melakukan sadari ya, sebelum pertanyaan tersebut terjawab ya. Sadari itu periksa payudara sendiri. Nanti dicek bila tanda-tanda yang saya sebutkan setelah ini muncul, ada baiknya kita mulai aware, mulai lebih peduli. Yang pertama tentunya teraba benjolan. Cuman kalau yang tumor yang jinak dia teraba tuh sama. Terus bedainnya gimana dok? Biasanya kalau yang jinak itu slowly progress, jadi dia pelan berkembangnya. Tapi kalau yang kanker itu membesarnya dengan cepat. Tapi apakah pasti seperti itu? Belum tentu. Ada tanda-tanda lainnya. Misalnya pada kulit payudaranya itu ada, kalau kita bilang lesu, maksudnya itu sebenarnya kata-kata terjemahan dari dimple. Jadi di payudara ada sebuah lekukan seperti kalau kita senyum ada pipit. Nah, si lesung pipit ini ada di payudara, tapi yang tadinya enggak ada jadi ada, berubah tekstur dan bentuknya. Itu perlu diwaspadai. Kemudian adanya keluar cairan yang tidak normal dari puting. Kalau misalnya kita sedang menyusui, ya oke, memang normal aksi keluar dari situ. Tetapi ketika tidak ada pengaruh seperti itu, kemudian keluar cairan, baik warnanya kuning, merah, maupun cairan warna hijau misalnya, ada baiknya mulai dipertimbangkan untuk dilakukan pemeriksaan. Betul. Dan ada juga yang saking mungkin tidak aware ya, kadang-kadang sampai muncul borok atau luka. Jadi bisa ya dokter? Iya, kadang-kadang dipikir nanti bisa sembuh. Ternyata justru benjolan yang muncul yang cukup besar, terjadi luka yang kok menggaung itu kalau bahasa Jawanya gerol. Jadi seperti ada sesuatu yang masuk kayak gitu, tapi itu borok. Nah, kalau udah yang seperti itu harus diwaspadai, ini kanker atau bukan. Betul sekali dokter. Memang sebagai perempuan memang harus aware ya dokter ya terkait kanker payudara ya dok ya. Apalagi kanker payudara ini masih menjadi penyakit yang resikonya jauh lebih ini ya dok ya, lebih banyak ya dok ya. Cara angka memang Indonesia itu untuk kanker 3 besarnya nih, bukan secara berurutan ya, secara bergantian mereka menjadi 3 besar itu. Salah satunya kanker payudara, terus yang lainnya adalah kanker serviks dan kanker paru. 3 itu adalah, kalau bahasa kerennya kita bilangnya non-communicable disease. Jadi
suatu penyakit yang tidak menular, tapi angkanya tinggi. Tapi angkanya tinggi ya dokter ya. Itu ya dokter ya, makanya kita harus aware nih dokter ya, apalagi perempuan nih mungkin yang masih sendiri ya dok ya, bisa kali ya dok ya terkena ini benjolan, ada benjolan? Pada semua usia bisa. Pada semua usia bisa ya dokter ya. Jadi benjolan pada payudara. Tapi memang untuk insidensinya itu biasanya meningkat ketika pasien atau wanita tersebut sudah mulai masa reproduksi, ditandai dengan sudah haid itu. Iya, memang harus lebih aware tentunya ya dok ya, baik yang sudah berumur maupun yang masih dewasa nih ya dok ya. Baik dokter, sebelum kita melanjutkan obrolan kita akan jeda sejenak dulu ya dokter ya. Baik pemirsa, kita akan jeda sejenak, tetaplah bersama kami. Anda Talks, harapan Anda bersuara, edukasi mengudara. Sadari dan sadanis itu pemeriksaan apa ya Bunda? Kakak mau dong dijelaskan. Jadi, sadari adalah pemeriksaan payudara sendiri, dan sadanis adalah pemeriksaan payudara klinis yang dilakukan oleh tenaga medis. Nah, sekarang Bunda ajarkan kakak melakukan sadari ya, supaya kakak bisa melakukan pemeriksaan payudara sendiri. Bunda punya videonya loh. Wah, asyik. Siap Bunda. Mari ikuti cara melakukan sadari. Yang pertama, lepaskan semua pakaian yang melekat di tubuh bagian atas. Yang kedua, berdiri tegak di depan cermin, amati apakah ada kelainan. Yang ketiga, angkat kedua lengan, amati apakah ada kelainan. Yang keempat, membungkuk di depan cermin, amati apakah ada kelainan. Kelima, gunakan ujung jari, tekan perlahan-lahan dengan pola melingkar atau atas ke bawah atau tengah ke samping, lalu ke arah ketiak. Keenam, peras puting secara perlahan, amati apakah ada cairan yang keluar. Ketujuh, ulangi pemeriksaan dalam posisi berbaring dengan ganjalan handuk di bawah pundak. Nah, gimana kak? Sudah jelas kan? Iya Bunda, terima kasih. Sekarang aku sudah bisa melakukan sadari. Ingat, menunda berarti memberi kesempatan kanker berkembang dan mengurangi kesempatan untuk sembuh. Mari kita lakukan sadari. Anda Talks, harapan Anda bersuara, edukasi mengudara. Baik pemirsa, kembali lagi di program acara Anda Talks, harapan Anda bersuara, edukasi mengudara. Masih bersama narasumber kita yaitu Dr. Luna Fitria Kusuma, spesialis bedah FINEK. Nah dokter, sebelum kita membahas lebih lanjut nih dok tentang kanker dan benjolan yang ada di payudara, kita mau tahu nih dok, mungkin pemirsa yang di rumah juga belum tahu nih, kira-kira jadwal dokter Luna di Rumah Sakit Umum Islam Harapan Anda ini setiap hari apa aja dok? Saya praktek setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, mulai pukul 8 sampai selesai. Baik, setiap hari Senin sampai dengan Sabtu ya dok ya, dari jam 8 sampai dengan selesai. Nah ini pemirsa nih, barangkali mau konsultasi dengan dokter Luna, bisa langsung datang dan melakukan pendaftaran untuk bertemu dan konsultasi dengan dokter cantik kita ini ya dok ya. Nah dokter, kita mau tanya nih dok, biasanya kan orang taunya benjolan yang ada di payudara atau kanker payudara, itu taunya hanya perempuan yang bisa terkena nih dok. Nah dokter, kira-kira laki-laki itu bisa nggak sih dok terkena kanker payudara atau ada benjolan di payudara itu dok? Bisa. Jawabannya bisa. Bisa ya. Tapi memang secara persentase angka hanya 1% dari keseluruhan kasus tumor maupun kanker payudara yang menyerang laki-laki. Yang menyerang laki-laki ada ya dokter ya. Kira-kira tanda dan gejalanya sama atau berbeda nih dokter? Pada dasarnya sama, karena kita membicarakan secara anatomi atau secara letaknya di payudara. Jadi walaupun dia laki-laki, tapi sebutannya juga sama, payudara juga. Betul dokter. Baik, nah dokter, kira-kira nih cara mendeteksi benjolan pada payudara itu gimana dokter? Oke.
Jadi kalau misalnya untuk benjolan pada payudara itu yang pertama tadi udah saya sebut ya, sadari pada saat sendiri, jadi diraba dalam posisi berdiri ataupun duduk ataupun tidur. Itu diraba mulai dari arah tengah, terus habis itu memutar ke luar. Boleh dari luar ke arah tengah-tengah, itu maksudnya nipple atau piting gitu ya. Nah, kalau untuk pemeriksaan lanjutan misalnya kok sepertinya ada ya, aku mau periksa Nah, nanti akan dipilihkan oleh dokternya berdasarkan pertimbangan jenisnya, maksudnya benjolannya ini yang solid itu artinya padat atau kistik, jadi kayak di dalamnya kok kayak ada cairan, kayak kita ngeraba kayak balon yang diisi air. Nah, atau berdasarkan usia. Nah, itu akan bisa dilihat apakah pasien atau yang tadi mengeluhkan hal tersebut memerlukan USG payudara atau mamografi. Nah, bahkan beberapa membutuhkan pemeriksaan lebih lanjut yang misalnya jarang sih, cuma ada juga pilihan MRI pada payudara. Tapi biar gak nyasar nih periksanya, sebaiknya sebelum memilih pemeriksaan tersebut memang harus dikonsultasikan kepada dokter terlebih dahulu. Baik dokter, memang lebih baik ya dok ya, lebih baik kita konsultasi dulu nih ya dengan dokter biar tahu lebih jelasnya ya dokter ya. Siapa tahu bukan kanker, siapa tahu hanya benjolan biasa ya dokter ya. Kekhawatiran, jangan sampai terjadi kekhawatiran yang tidak beralasan, nanti mengurangi kualitas hidup, jadinya cemas, kepikiran, dan melakukan hal-hal yang maaf kurang rasional. Betul ya dokter. Nah, jadi galau ya dok ya. Baik dokter. Nah dokter, tadi kita sempat menyinggung sedikit nih dok tentang makanan dan minuman yang dapat menyebabkan kanker. Boleh dok kita bahas sedikit aja nih dok? Oke. Jadi untuk semua ya, semua kanker, semua jenis keganasan itu seringnya dipicu oleh makanan yang karsinogenik alias memicu gen cancer tersebut. Misalnya makanan-makanan yang diawetkan itu contohnya dikalengkan atau misalnya kita melihat untuk bahan makanan ikan biasanya tertentu ada yang diberi pengawet berupa garam natrium. Itu juga kalau terlalu tinggi tidak baik. Selain bisa memicu hipertensi, juga bisa memicu sesuatu yang karsinogenik. Tapi tentunya bukan berarti kita tidak boleh makan sama sekali ya, tapi dihindari. Terus makanan-makanan yang dibakar ya dok ya. Tapi ya bukan berarti nggak boleh sama sekali, tapi memicu, kita kurang-kurangi ya. Terus juga kalau makanan mungkin agak melenceng dari topik ini, misalnya makanan yang seratnya rendah. Jadi ketika makanan itu seratnya rendah, dia akan lebih lama diproses di dalam saluran pencernaan kita. Tentunya ketika harusnya sudah dikeluarkan lewat defekasi atau bahasa awamnya lewat kayak gitu, itu tapi dia masih ada terus nih. Nah, itu juga bisa memicu terjadinya suatu neoplasma atau hal yang memicu nantinya terjadi kanker kayak gitu, karena dia bergesekan terlalu lama dengan mukosa nih saluran pencernaan. Tapi mungkin tuh topik yang next kali ya. Boleh deh dok. Kayak gitu, kira-kira seperti itu. Nah dokter, kalau misalnya nih anak muda sekarang dok suka sekali minum soda, suka sekali makan junk food, juga bisa pemicu atau enggak dok? Ya sebenarnya sebelum kita ngomongin kanker mungkin udah kena penyakit yang lain misalnya obesitas, betul. Terus ya sebetulnya kalau mau ngomongin tadi kan kita ngomongin kanker kan takut ya, betul dok. Nah, sedangkan kalau kita omongkan juga selain kanker sebenarnya yang bikin angka kematian tertinggi itu ada di penyakit jantung dan stroke. Di luar kita ngomongin kanker, bukan nakut-nakutin kalau ngomongin itu jadi belum jadi kanker mungkin udah kena yang itu dulu, malah lebih serem lagi ya. Betul sekali. Jadi memang faktor makanan dan gaya hidup itu penting ya dok. Sangat menentukan bagaimana kualitas hidup kita setelah itu. Baik dokter. Nah dokter, kira-kira dok kapan sih dok bisa melakukan pemeriksaan nih dok terkait adanya benjolan atau non benjolan, atau benjolan payudara, benjolan
karena kanker atau non kanker nih dok? Ya, jadi kalau sudah mulai menstruasi, dibiasakan saja untuk memeriksa payudara karena memang paparan hormon itu sudah berbeda ya. Betul. Ketika sudah mulai menstruasi. Lah nanti untuk pemeriksaannya seperti apa yang seperti saya jelaskan, rekan-rekan atau pasien-pasien atau teman-teman bisa melihat yang namanya Sadari, nanti dicek ya. Nah di situ kita bisa memeriksa rutin setiap bulan setelah haid kita selesai. Kalau saya nggak haid gimana dok? Kan ada ya yang guna kontrasepsi misalnya. Nah dirutinkan saja, diingat-ingat setiap tanggal berapa diperiksa. Kalau misalnya usia sudah lebih dari 40 atau 45 tahun, ada baiknya salah satu paket dari medical check up yang kita pilih adalah pemeriksaan pada payudara. Jadi ada keluhan nggak ada keluhan, kita sudah tahu awalnya kondisi payudara saya itu sehat loh. Nanti tinggal follow up atau melihat ke depannya. Jadi nggak deg-degan nih, nggak pernah diperiksa dulu gitu. Usianya biasanya 40 atau 45 tahun kalau untuk medical check up. Tapi untuk pemeriksaan sendiri silakan mulai dilakukan kalau memang sudah haid atau itu tadi sudah misalnya saya udah pakai kontrasepsi, berarti udah ada paparan hormon dari luar kayak gitu. Baik, ini sangat informatif sekali dokter ya. Memang tentunya kita harus aware juga ya dokter ya, kalau bisa memang medical check up nih dok nih ya. Dan memang kita juga ada nih dok medical check up di sini. Komplit banget ya kayaknya. Komplit medical check up, ada juga paket-paket tertentunya. Baik dokter, untuk tidak terasa dok, kita sudah di penghujung acara sih dok ya. Untuk pertanyaan terakhir dok, untuk acara pada pagi hari ini, gimana sih dok cara menjaga hidup sehat agar kita terhindar dari yang namanya kanker atau penyakit lainnya dok? Oke. Secara umum adalah yang pertama kita makan dan minum secara bijak ya, memilih bahan makanan ataupun minuman yang sekiranya lebih sehat untuk tubuh. Dan kemudian istirahat yang cukup, tentu saja diselingi dengan olahraga secara teratur seperti itu. Baik, terima kasih dokter untuk informasi edukasi tentang benjolan di payudara ya dokter ya. Sama. Semoga bisa bermanfaat untuk para pemirsa di rumah yang menonton YouTube di Rumah Sakit Umum Islam Harapan Anda. Kita pamit dulu ya dokter ya. Baik pemirsa, saatnya kami pamit undur diri. Jangan lupa untuk tonton terus beberapa program edukasi lainnya di YouTube channel Rumah Sakit Umum Islam Harapan Anda. Saya beserta kru yang bertugas pada pagi hari ini mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda Talks, harapan Anda bersuara, edukasi mengudara.